Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Masfuatun Najwa dari 10 Tata Busana 2. Di sini saya ingin menerangkan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah interaksi sosial menurut para ahli. Menurut Homans, interaksi sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Menurut Shaw, interaksi sosial merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. 2. Adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Syarat-syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. A. Kontak sosial secara langsung adalah dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. B. Kontak sosial secara tidak langsung adalah dua pihak yang berinteraksi melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi asosiatif yang terdiri dari 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan. Kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri atau kelompok sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Yang keempat, asimilasi. Asimilasi adalah usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok untuk mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Bentuk interaksi sosial yang kedua adalah interaksi disosiatif yang terdiri dari 1. Persaingan. Persaingan merupakan bentuk dari interaksi disosiatif yang banyak kita temukan di lingkungan kehidupan kita. Kedua, kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Yang ketiga, konflik. Konflik adalah bentuk proses sosial antar perorangan atau kelompok tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan. Selanjutnya adalah jenis interaksi sosial. 1. Individu dengan individu. 2. Kelompok dengan kelompok. 3. Individu dengan kelompok. Faktor interaksi sosial. 1. Imitasi. 2. Sugesti. 3. Empati. 4. Simpati. Dan yang kelima adalah identifikasi. Komunikasi sosial. Pengertian komunikasi sosial. Komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampaian. Komunikasi sosial menurut para ahli. Menurut Edwin Neumann,
Komunikasi sosial mendefinisikan sebagai proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. Menurut Barbara Cook, komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seseorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Ciri-ciri komunikasi sosial. 1. Terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. 2. Memiliki sebuah maksud dan tujuan. 3. Terjadi komunikasi antara komunikator dengan komunikan melalui kontak sosial. Jenis-jenis komunikasi sosial. 1. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. 2. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung merupakan proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung alias memerlukan bantuan alat komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Syarat-syarat komunikasi sosial. 1. Komunikator atau pengirim adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Kedua, komunikan atau penerima adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Ketiga, pesan adalah isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. 4. Umpan balik. Umpan balik adalah reaksi dari penerima atas pesan yang diterima. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan di komunikator. Tujuan komunikasi sosial. 1. Komunikator, yaitu memberikan informasi, pelajaran, hiburan, dan persuasi kepada komunikan. 2. Komunikan. Komunikan yaitu memahami, mempelajari, menikmati, menolak, atau memutuskan pesan yang diperoleh dari komunikator. Faktor komunikasi sosial. 1. Pengetahuan. 2. Perkembangan. 3. Persepsi. 4. Peran dan hubungan. 5. Lingkungan. 6. Emosi. 7. Kondisi fisik. 8. Jenis kelamin. Sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi sosial. Sosialisasi sosial adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Sosialisasi sosial menurut para ahli. Menurut David Gaslin, sosialisasi sosial adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Menurut Suharjono Soekanto, sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu. Ciri-ciri sosialisasi sosial. 1. Sosialisasi primer. 2. Sosialisasi sekunder. 3. Sosialisasi represi. 4. Sosialisasi partisipatoris. 5. Sosialisasi formal. 6. Sosialisasi non-formal. 7. Sosialisasi langsung. 8. Sosialisasi tidak langsung. 9. Sosialisasi otoritatif. 10. Sosialisasi ekualitatif. Jenis-jenis sosialisasi sosial. 1. Sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. 2. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Tujuan sosialisasi. 1. Setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. 2. Setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat jika menghayati nilai dan norma dalam kehidupan. 3. Keutuhan masyarakat dapat terjadi bila di antara warganya saling berinteraksi dengan baik. Faktor sosialisasi sosial. 1. Sifat dasar. 2. Lingkungan prenatal. 3. Perbedaan individu. 4. Lingkungan. 5. Motivasi. Tahap sosialisasi sosial. 1. Persiapan. 2. Meniru. 3. Siap bertindak. 4. Penerimaan norma kolektif. Media yang berperan dalam sosialisasi sosial. 1.
sekolah, 2 keluarga, 3 bermain, 4 lingkungan kerja, 5 motivasi. Institusi sosial. Pengertian institusi sosial. Institusi sosial adalah sekumpulan orang berkedudukan sosial yang sama dan mempunyai hubungan dan peranan kemasyarakatan serta mempunyai pikiran, peraturan, dan praktis tentang bagaimana kehendak asas masyarakat itu dapat dicapai. Institusi sosial menurut para ahli. Menurut Soejono Soekanto, lembaga sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan dan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Menurut Mayor Pola, lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. Ciri-ciri institusi sosial. 1. Memiliki tujuan jelas. 2. Memiliki alat dan kelengkapan. 3. Memiliki pola perilaku. Jenis-jenis institusi sosial. 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga ekonomi. 3. Lembaga agama. 4. Lembaga politik. Dan kelima adalah lembaga pendidikan. Tujuan institusi sosial. 1. Untuk memberikan suatu kenyamanan. 2. Kesejahteraan serta keamanan pada masyarakat. 3. Menciptakan lingkungan yang tertib. Faktor institusi sosial. 1. Adanya keinginan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik. 2. Adanya keterbatasan benda-benda pemuas. 3. Untuk mewujudkan efisiensi kerja dari setiap individu yang dapat didelegasikan kepada lembaga sosial. Dinamika sosial. Pengertian dinamika sosial. Dinamika sosial adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Dinamika sosial menurut para ahli. Menurut William, dinamika sosial adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan. Menurut Gilin, dinamika sosial adalah sebagai cara seseorang menerima hidup yang bentuknya variasi. Ciri-ciri dinamika sosial. 1. Munculnya dampak-dampak interaksi. 2. Adanya penciptaan tatanan maupun kelompok. 3. Berlandaskan norma. Faktor dinamika sosial. 1. Adanya konflik. 2. Perbedaan paham. 3. Perbedaan kepentingan. Bentuk dinamika sosial. 1. Perubahan-perubahan nilai sosial. 2. Nilai sosial. 3. Pola perilaku. 4. Individu dan organisasi. Jenis dinamika sosial. 1. Penyimpangan sosial. 2. Perubahan sosial. 3. Pengendalian sosial. Tujuan dinamika sosial. 1. Meningkatkan produktivitas anggota kelompok. 2. Meningkatkan kesejahteraan hidup. 3. Meningkatkan proses interaksi.